Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Cynthia Pratama Putri dengan NIM 1911212005 dari bidang Ilmu Kesehatan Reproduksi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Suci Maisyarah Nasution SSTMKM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai kesehatan mental pada masa kehamilan. Berbicara mengenai kesehatan mental pada masa kehamilan. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sadar bahwa kesehatan mental yang baik seperti merasa tenang dan bahagia sangat diperlukan saat masa kehamilan? Mengapa demikian? Nah, hal ini dikarenakan kesehatan mental sangat mempengaruhi kesehatan seorang ibu hamil dan bayi dalam kandungannya. Nah, munculnya gangguan kesehatan mental saat hamil dapat memicu perilaku berisiko bagi kehamilan. Tapi, sangat disayangkan sekali banyak dari kita yang mengabaikan dan tidak menangani dengan benar gejala perasaan depresi dan sumber stres saat hamil. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui bahwa kehamilan dapat mempengaruhi kesehatan mental pada ibu hamil? Nah, inilah yang sering dipertanyakan oleh beberapa ibu hamil. Maka dari itu, merasa cemas dan bingung merupakan hal yang wajar bagi seseorang yang menjalani kehamilan atau ketika segera akan melahirkan. Namun, sumber stres tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan psikosis. Risiko tersebut juga jauh lebih tinggi jika ibu hamil memiliki riwayat gangguan kesehatan mental serius sebelumnya. Nah, masalah kesehatan mental pada ibu hamil juga dapat bertahan hingga beberapa waktu setelah melahirkan. Tidak hanya itu, masalah kesehatan mental yang lebih ringan seperti gangguan mood dan merasa cemas bisa menjadi lebih serius pada waktu tersebut. Nah, akibatnya hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seorang ibu pasca melahirkan, namun juga dapat mengganggu kedekatan antara ibu dan bayi yang baru lahir. Jika kita pahami dari penjelasan sebelumnya, maka masalah kesehatan mental tidak bisa kita abaikan begitu saja. Selain riwayat dari gangguan kesehatan mental, beberapa hal juga dapat memicu ibu hamil mengalami gangguan mental. Di antaranya yaitu kehamilan pada usia remaja, pengalaman mengalami trauma fisik, emosi ataupun kekerasan seksual, riwayat ketergantungan obat termasuk perilaku merokok, kurangnya dukungan sosial, menjadi orang tua tunggal saat hamil, memiliki tingkat sosioekonomi yang rendah, pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan pengobatan depresi yang tidak tuntas. Yang perlu kita ketahui, apa saja sih masalah kesehatan mental yang dapat timbul pada masa kehamilan? Yang pertama yaitu depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling umum pada masa kehamilan. Hal ini sering menjadi pemicu dan muncul bersamaan dengan gejala gangguan kesehatan mental lainnya, seperti gangguan kecemasan, obsessive compulsive disorder, dan gangguan pola makan. Nah, depresi pada ibu hamil memiliki pola yang bervariasi. Biasanya pada trimester pertama dan ketiga akan terasa makin berat, namun cenderung lebih rendah atau menurun pada trimester kedua. Nah, depresi saat hamil ditangani sama seperti depresi pada umumnya, yaitu dengan pilihan penanganan utama yang aman bagi janin, seperti terapi perilaku kognitif dan terapi kejiwaan interpersonal. Yang kedua yaitu panic disorder atau kepanikan atau kecemasan yang berlebih. Nah, gangguan yang dapat muncul saat masa kehamilan meskipun wanita tersebut tidak memiliki riwayat pernah menderita panic disorder. Hal ini dapat muncul dari rasa cemas dan stres yang ditandai dengan peningkatan hormon kortisol atau hormon yang keluar ketika Anda merasa cemas. Nah, jika tidak ditangani, maka peningkatan kortisol dapat mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Penanganan tanpa obat dapat dilakukan dengan cara terapi perilaku kognitif dan suportif, menerapkan teknik relaksasi, penerapan sleep hygiene, serta pengaturan pola makan. Yang ketiga yaitu obsessive compulsive disorder atau yang disingkat dengan OCD. OCD adalah gangguan berupa obsesi dan kebiasaan berulang yang sulit dikendalikan, di mana dapat muncul di periode awal masa kehamilan dan meningkat seiring masa kehamilan hingga pasca melahirkan. Nah, OCD saat hamil dapat sangat mengganggu aktivitas ibu hamil dan perlu ditangani dengan terapi perilaku atau dengan konsumsi obat. Yang keempat yaitu gangguan pola makan. Nah, meskipun hal ini cenderung membaik saat masa kehamilan, namun gangguan pola makan masih dapat terjadi saat masa kehamilan.
Gangguan pola makan bukan hanya dapat mempengaruhi kesiapan ibu hamil untuk melahirkan secara normal, tapi juga dapat meningkatkan risiko depresi pasca melahirkan, serta dapat berdampak melahirkan bayi berat lahir rendah. Yang kelima yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar atau yang disebut dengan bipolar disorder merupakan gangguan yang terjadi secara kambuhan pada ibu hamil. Namun kejadiannya lebih sering terjadi pasca melahirkan. Nah, seperti gangguan bipolar pada umumnya, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan obat mood stabilizer atau memerlukan pemeriksaan serta pertimbangan risiko beserta manfaatnya. Nah, meskipun demikian, pengawasan kondisi kejiwaan dan perilaku dari ibu hamil dengan bipolar adalah hal yang paling penting. Yang keenam, yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan psikosis yang dapat meningkat ataupun menurun pada masa kehamilan. Ibu hamil dengan gangguan ini membutuhkan pengawasan dan penanganan oleh dokter. Skizofrenia berdampak pada kesehatan ibu dan bayi akibat mendapat perawatan yang tidak sesuai, bisa memicu lahir prematur dan berat lahir rendah, hingga kematian janin dan ibu hamil. Nah, penanganan gejala psikosis akut pada masa kehamilan sangat diharuskan untuk mengurangi intensitas dan dampak skizofrenia. Nah, hal ini mencakup dukungan, pengobatan, dan penanganan intensif di rumah sakit. Terapi elektrokonvulsif juga diperlukan untuk menangani gejala depresi pada penderita. Setelah kita mengetahui masalah kesehatan mental yang bisa terjadi pada masa kehamilan, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Nah, sebenarnya ada berbagai cara untuk mengatasi gangguan psikologi yang terjadi selama kehamilan. Di antaranya, yang pertama yaitu mencari informasi. Nah, carilah informasi sebanyak mungkin, khususnya bagi ibu yang sedang hamil anak pertama. Mencari informasi yang tepat akan membuat ibu merasa lebih yakin akan janin yang dikandungnya. Hal ini juga dapat mengurangi rasa cemas, khawatir akan ketidaktahuan yang terjadi terhadap perubahan selama hamil. Yang kedua yaitu komunikasi dengan suami. Nah, komunikasikan segala hal bentuk perubahan yang terjadi pada suami. Karena dengan mengkomunikasikan perubahan yang terjadi, suami akan memaklumi perubahan yang terjadi selama masa kehamilan sang istri. Dan perasaan ibu juga akan jauh lebih baik karena adanya dukungan dari suami selama masa kehamilan. Yang ketiga yaitu mengetahui efek samping obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, umumnya ibu hamil dilarang untuk mengkonsumsi obat-obatan jenis apapun. Tetapi apabila ibu sedang dalam mengkonsumsi jenis obat-obatan yang memang telah dianjurkan oleh dokter, sebaiknya ibu harus mengetahui efek samping yang akan terjadi saat ibu mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Efek samping yang harus diperhatikan agar tidak mengganggu psikologis ibu dan kesehatan janin yang sedang dikandung. Yang keempat, yaitu rajinlah melakukan check up. Periksakanlah kehamilan secara teratur dan carilah informasi sebanyak-banyaknya kepada dokter atau bidan yang terpercaya dan jangan lupa ajaklah suami saat ibu berkonsultasi ke dokter atau bidan. Yang terakhir yaitu melakukan senam hamil. Nah, selain untuk menjaga kesehatan ibu hamil, senam hamil juga bermanfaat untuk masa persiapan ibu saat akan melahirkan sang buah hati nantinya. Nah, manfaat senam hamil sangat baik bagi penanganan psikologis ibu hamil. Dengan melakukan senam hamil, rasa khawatir dan cemas saat persalinan nanti bisa ibu minimalisir sehingga dapat menormalkan kondisi perubahan psikologis ibu. Dari pembahasan ini, kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, merasa cemas dan bingung merupakan hal yang wajar bagi seseorang yang menjalani kehamilan atau ketika segera akan melahirkan. Namun, sumber stres tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan psikosis. Risiko tersebut juga jauh lebih tinggi jika ibu hamil memiliki riwayat gangguan kesehatan mental serius sebelumnya. Yang kedua, beberapa hal yang dapat memicu gangguan kesehatan mental pada ibu hamil, yaitu kehamilan pada usia remaja, pengalaman mengalami trauma fisik, emosi, ataupun kekerasan seksual, dan riwayat ketergantungan obat, termasuk perilaku merokok dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu masalah kesehatan mental yang mungkin terjadi pada masa kehamilan adalah seperti depresi, panic disorder, obsessive compulsive disorder atau yang disingkat dengan OCD, gangguan pola makan, gangguan bipolar, dan skizofrenia.
Baiklah, sekian informasi mengenai kesehatan mental pada masa kehamilan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.